وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أمسينا وأمسيكم بالله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. Hadirin jamaah salat maghrib Allah SWT, kita bisa berbaca kembali, kita masuk pada lanjutan perbaikan jual beli. Kita lanjutkan pada hadis ke-18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata, anna Rasulullah SAW, kalau bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ishtara ta'aman fala yabi'hu, barang siapa yang membeli makanan maka fala yabi'hu, janganlah sampai dia menjualnya hatta yaqtala, hingga dia menakarnya. Riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ini terkait dengan makanan sahur halil ya. Kalau pada hadis sebelumnya kita mendapati ada kata tebas dan sejenisnya. Kalau di sini kita mendapati ada makanan yang disebut dalam hadis ini, dan makanan yang dijual berarti dengan yang dengan cara menakarnya bermacam-macam ya. Ya, penakaran di sini bisa per bungkus juga bisa. Jadi penakaran tidak harus liter atau tidak harus kilo gitu ya. Tapi bisa juga per bungkus bisa atau per porsi bisa. Jadi seorang beli nasi satu porsi, dua porsi, nah itu berarti dipersilakan ya. Ya, jadi insya Allah kata porsi itu sudah dikenal di masyarakat. Atau boleh jadi seorang mendapati ada istilah bungkus ya, sebungkus nasi, dua bungkus nasi, dan kata bungkus juga sudah dikenal di masyarakat ya. Jadi insya Allah mereka tidak saling mentolimi, tapi mereka insya Allah saling mendapatkan keuntungan. Lantas apa bedanya dengan seimbang? Nah, kalau seimbang itu akan sangat berbeda ya. Jadi seimbang ini bisa saja ikannya sekilo, bisa saja satu ton, bisa bermacam-macam ya. Jadi sehingga tentu akan sangat berbeda. Jadi kalau sudah sebungkus nasi, satu porsi nasi, tentu akan sangat berbeda dengan seimbang ikan gitu ya. Seimbang ikan. Jadi kalau seimbang berarti tidak boleh ditebas ya. Atau 1 hektar padi, nah itu juga tidak bisa demikiannya. Jadi nanti tetap akan ditakar atau akan dikilo, dipersilakan kesepakatannya apa menggunakan takaran atau akan menggunakan kiloan. Jadi yang jelas ukuran-ukurannya mesti pas dan tidak ada buron di situ, tidak ada hal yang tidak transparan ya. Jadi kalau seimbang ikan itu tidak transparan di situ berapa kilonya dan seterusnya. Begitu juga dengan tadi sehektar padi ya. Nah selanjutnya pada hadis Amr bin Shu'aib menjelaskan bahwasanya Naha Rasulullah SAW an bay'il urban. Nah ini menambahkan, menegaskan terkait Rasulullah SAW melarang seorang jual beli antara urban atau dengan cara cengkraman ya. Jadi kalau cengkraman ini kalau bahasa dahulu ya, ada orang yang cengkramannya kecil, ada cengkramannya besar ya, tergantung tangannya ya. Jadi pembeli dia mau jual beli tidak pakai literan, tidak pakai kiloan, tidak pakai porsi, bahasanya begitu, tidak pakai perbungkus, nanti cengkraman ya. Jadi tergantung bagaimana dia akan melakukan sesuatu itu, dan pasti hasilnya akan berbeda ya. Jadi meskipun sama-sama dewasa, si A mencengkram dengan si B yang mencengkram, hasilnya bisa berbeda. Nah, tapi kalau sudah dijual dengan tadi cara perbungkus, insya Allah akan aman ya. Jadi penjualnya tentu akan bisa kira-kira. Begitu juga ketika dijual dengan istilah proporsi. Nah, pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu menjelaskan bahwasanya qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, ini adihul ibila bil bagi fa'dihu bidanahir wa akhudhu bidarahim. Ya Rasulullah, ketika ada di baki aku membeli dengan dinar, tapi aku menjualnya dengan dirham ya. Jadi ini membeli barang pakai dinar, tapi ketika dijual pakai dirham ya. Nah itu seperti seorang dagang, dia mengambil barang, dia beli dengan dolar, tapi dia jual dengan rupiah misalnya. Nah di sini kita dapati wa akhudhu dananir, aku hada min hada wa hada min hada. Jadi aku mengambil dari sana, aku jual di sini. Aku mengambil dari sini, aku jual di sana, dan seterusnya. Faqala Rasulullah la ba'sa an ta'khudha bi sirri yawmina. Tidak ada masalah ya, jika engkau menjualnya memang sesuai dengan harganya dimaksudnya. Jadi seorang ketika dia membelinya dengan dirham, dijual dengan dinar, tidak ada masalah.
dia membelinya dengan rial, menjualnya dengan rupiah, insya Allah juga tidak ada masalah. Mantaftirau bainakum syai'. Ya, jadi di sini tidak ada masalah terkait dengan keduanya, baik pembeli maupun penjualnya. Ya. Rawal khumsah dinyatakan sahih hadis ini oleh Imam Al-Hakim. Ya, berarti insya Allah aman ya. Jadi seorang membeli dengan rupiah, jual dengan rupiah aman. Dia membeli dengan rial, menjual dengan rupiah juga insya Allah aman. Nah, begitu juga pada hadis Ibnu Umar yang lainnya menjelaskan nama Rasulullah SAW di Najasyi. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara Najasyi. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari Najasyi ini kalau zaman dulu Najasyi itu dagangannya tidak hanya dikerumunin oleh kawan-kawannya ya, tapi kawan-kawannya ini ikut menawar dagangan itu. Ya, jadi orang ketika melihat atau ketika mendengar merasa dagangan yang murah dan berkualitas ya. Kenapa ada indikasi buat berkualitas barang itu? Karena yang turun banyak, jadi seakan-akan barangnya laku dan laris manis gitu. Nah, kemudian mereka menawar ya, melakukan tawaran itu padahal mereka adalah kawan-kawannya sendiri. Jadi sebetulnya mereka bukan para pembeli, tapi mereka kawan-kawannya sendiri yang mereka pura-pura menawar barang gitu ya. Dan di antara mereka mengatakan, oh ini bagus barangnya dan seterusnya. Ya, nah itu yang disebut dengan cara Najasyi ketika seorang berjual beli. Jadi cara metode jual begitu dinyatakan haram ya. Ya, jadi karena tadi dia menipu orang lain, jadi dia datang ternyata kawan-kawannya sendiri. Ya, jadi kalau kawan-kawannya datang mau ikut makan di situ boleh saja dibuka makan ya. Ini kan tidak masalahnya. Jadi kawan-kawannya datang itu nawar barang di situ. Dan di antara mereka berkata barang ini berkualitas dan seterusnya. Jadi orang ketika datang, wah, boleh ya saya juga membeli misalkan gitu ya. Jadi artinya akan memancing orang dan cenderung orang akan tertipu karena tadi mereka bukan pembeli yang sebenarnya, tapi cuma dengan bahasa Najasyi. Ya, jadi kalau di zaman dulu ternyata ada model jual beli model begitu ya. Ya, jadi memang sejak awal sudah tadi ingin menipu orang ya. Jadi kalau iklan silakan orang iklan. Nah, iklan ini kan dia akan bisa menjelaskan terkait dengan kualitas barangnya, gitu. Tapi bukan dengan cara Najasyi. Nah, model-modelnya Najasyi ini ada model-model tidak, gitu ya, model-model tipu dan seterusnya. Nah, model-model tipu ini juga tetap kita akan sama-sama waspadai bahwasanya perkembangan masyarakat ketika mereka berjual beli di saat istilah Najasyi digunakan itu ternyata berubah menjadi macam-macam cara gitu ya. Ya. Nah, dari kejauhan anggur merah 25.000 per kilo. Nah, ketika didatangi ternyata yang 25.000 bukan yang itu. 25.000 ternyata di bawah itu gitu ya. Yang itu ternyata 53.000. Ya, jadi yang 25.000 ternyata bukan itu ya, tapi yang dipajang adalah yang itu. Jadi orang dari jauh merasa wah murah ya 25.000. Ya, jadi meskipun mereka sempat tadi yang datang sempat tertipu, ketika dia tadi sudah kandung malu bisa jadi bapak ibu hadirnya. Boleh jadi dia sudah kandung malu ketika datang ya, jadi sehingga dia tetap membelinya. Ya, jadi itu tadi juga termasuk cara-cara kita dalam berjual beli. Ya. Pada hadis Jabir bin Abdullah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal musyabadah. Ya, ini menegaskan terkait dengan muhaqalah ya. Jadi Rasul melarang orang jual beli dengan cara muhaqalah merebas ya. Ya, wal mukhabarah. Nah, ini penjelasannya terkait dengan sistem tebas pada hadis ini. Rawal khumsah hadis dari Imam yang 5 di Ibnu Majah kecuali Imam Ibnu Majah dinyatakan hadis ini sahih. Ya, Imam Anas bin Malik menambahkan bahwasanya tidak hanya muhaqalah tapi ada istilah mulamasah dan munadadah. Ya, jadi mulamasah ini dia hanya menyentuh barang saja. Jadi barangnya tidak tampak ya. Jadi dia hanya bisa menyentuh saja. Ya, tidak bisa melihat barangnya seperti apa. Nah, ini juga termasuk yang tidak transparan ya. Jadi karena seorang hanya bisa menyentuh tapi dia tidak bisa melihat seperti apa barangnya. Ya, jadi jangankan kita bicara terkait dengan mulamasah hanya sekedar sentuhannya. Nah,
terkadang warna saja. Jadi orang membeli sesuatu, warna yang ditampilkan di internet ternyata berbeda dengan faktanya. Nah itu juga tetap ada tanggung jawabnya. Jadi kalau benar-benar berbeda dengan apa yang ditampilkan dengan faktanya, maka itu punya khiyar ya, pembelinya punya khiyar, artinya pembelinya punya hak untuk ditukar barangnya itu atau dikembalikan. Ya, jadi karena tidak sesuai. Nah itu kalau kita mengkaitkan dengan warna, jadi hanya warna saja bisa batal, apalagi di sini kita mendapati ada istilah mulamasa. Jadi dia membelinya hanya dengan cara menyentuh saja. Jadi mungkin karena dalam kegelapannya di zaman itu malam-malam ya, itu sangat mungkin mereka tidak melihat barang secara jelas ya, tapi mereka menyentuh dan tampak wah ini kayaknya halus misalkan ya, tapi ternyata ketika terlihat barang itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan atau tidak seperti apa yang disampaikan. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Ya, pada hadis berikutnya Abu Hurairah menjelaskan kalau Rasulullah SAW, la tarakul haba faman tadullu fashturiya minhu fa idza ata sayyiduhu fa huwa bil khiyar. Ya, la tarakau al jalaba. Ini Rasulullah agar seorang tidak boleh melakukan talaqul jalaba ya. Talaqul jalaba ini kalau ini perdagangan zaman dulu hadirin ya. Kalau sekarang mungkin masih ada di kampung-kampungnya. Ya, jadi ini para petani mau ke pasar, membawa barang-barangnya mau dijual ke pasar. Di tengah jalan ternyata ada orang yang nawar barangnya ya. Jadi ada tengkulak-tengkulak tertentu di situ yang mereka suka nunggu petani-petani yang akan ke pasar. Jadi sebelum sampai di pasar sudah dihadang di sana. Ya, nah, ketika mereka menghadang itu disebut Rasulullah telah menjalabah. Kalian jangan menghadang orang-orang yang mau bawa barang itu. Faman turuqiya fashturiya minhu. Nah, kemudian ketika ada transaksi jual beli karena mereka membeli barangnya ya. Jadi tengkulak-tengkulak di jalan ini membeli barang para petani yang akan datang ke pasar-pasar itu. Faidah atas sayyidul sufa wa bilnya. Nah, ketika harganya ternyata beda dengan di pasar, maka petaninya ini punya hak khiyar ya. Jadi dia punya hak untuk membatalkan jual beli tadi. Ya, jadi karena harganya ternyata berbeda dengan di pasar, jadi mereka tidak tahu harga karena memang belum sampai di pasar ya. Nah, ini kan biasanya hampir seringkali kita mendapati perkembangan pasar kadang-kadang mengagetkan ya. Kemarin misalkan tomat masih 3.000, kemudian ternyata tiba-tiba 4.000 kan gitu ya. Ya, nah ini petani-petani ketika mereka mau ke pasar mereka tidak tahu harga hari ini. Ya, ternyata tengkulaknya sudah tahu tapi menyimpan rahasia itu ya. Ya, jadi ternyata dibeli dengan harga kemarin padahal sekarang sudah berbeda harganya. Nah itu nanti disebut oleh Rasulullah yang bahwa penjualnya atau petani-petaninya punya hak khiyar untuk memilih apakah mau dilanjutkan dianggap tetap sah jual beli itu atau dia ingin membatalkan. Jadi kalau petaninya ingin membatalkan dipersilakan. Rawah Muslim, hadis dari Muslim. Nah, hadis Abu Hurairah ini kemudian maknai dengan makna yang bervariasi oleh para fuqaha ya. Ya, dan ini nanti tidak hanya terkait dengan petani-petani yang mau ke pasar ya, yang kemudian mereka tertipu dengan harganya, tapi ini bisa siapa saja. Jadi siapa saja yang mereka melakukan transaksi jual beli dan kemudian ini merasa wah yang atau pedagangnya penjualnya ya, jadi penjual ini merasa bahwasanya harga yang dibeli oleh si fulan tadi ya, tengkulannya itu ternyata tidak sesuai dengan harga pasar ya, jadi dia punya khiyar bisa gitu ya. Kalau model-model sekarang itu petani-petani ketika mereka datang ke pasar itu kalau di kampung-kampung masih sangat mungkin hadir dagangan mereka laku ya, atau hasil panen mereka laku ketika dibawa ke pasar. Tapi kalau di perkotaan ternyata tidak segampang itu ya. Yang mereka bilang dagangannya belum tentu ada yang beli dan belum tentu dia diizinkan berjualan di situ. Ya, kenapa? Karena sudah ada penguasanya di sana ya.
Jadi kalau dia ingin hasil pertaniannya ini laku, berarti ya sudah ada pengepul sendiri di sana. Kalau dia ternyata tidak memasukkan di situ, dipastikan hasil pertaniannya tidak akan laku meskipun mereka datang ke pasar-pasarnya. Ya, jadi ternyata ada model begitu hadirin ya di masyarakat kita. Ya, jadi petani-petani yang mereka ingin menjual barangnya sendiri ke pasar, ternyata mereka sulit. Ya, jadi bahkan boleh jadi mereka tidak diberikan tempat. Ya. Nah, berikutnya pada hadis Abu Hurairah juga, nah Rasulullah SAW la tanajashu, ini menegaskan hadis sebelumnya tidak boleh jual beli dengan cara najasyi. Ya. Wala yabi'ur rajul ala bayi akhihi, dan seorang tidak boleh menjual atas bayi akhihi, jadi barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Wala yakhthub ala khitbati akhi, sebagaimana seorang tidak boleh mengkhitbah, tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ya. Nah, di sini hadirin kita mendapati ada persamaan di situ yang Rasul menyamakan antara jual beli barang dengan ketika kita mendapati ada bahasa khitbah. Ya, jadi meskipun seorang ini mengkhitbah belum dinikahi, belum ada akad, ya, tapi ketika sudah dikhitbah tidak boleh dikhitbah oleh orang lain. Begitu juga barang yang sudah ditawar oleh orang lain tidak boleh ditawar oleh yang lainnya sebelum transaksi itu selesai. Apakah pembelinya itu jadi atau pembelinya membatalkan? Ya, jadi ini pedagangnya berarti tidak boleh bersifat rakus gitu ya. Jadi yang ini belum selesai untuk menawar, ternyata dia berikan pada penawar berikutnya gitu ya, padahal belum selesai transaksi itu. Ya, jadi itu adalah kejahatan ya. Nah, kita bisa jadi mendapati ada model-model begitu dalam jual beli yang mungkin lebih besar di sana ya. Nah, berikutnya pada hadis Abi Ayyub Al-Ansari qol, saat itu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yang bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara anak dan ibunya, farraqallahu bainahu wa baina aqibatihi yaumil qiyamah, maka Allah akan memisahkan dirinya dan orang-orang dicintainya nanti di hari kiamat. Rawi Ahmad wa Sahih Tirmidzi, hadis Imam Ahmad dan dinyatakan sahih hadisnya Imam Tirmidzi. Hadirin, ini menjelaskan terkait dengan budak di saat itu ya. Jadi ketika perbudakan itu masih ada, masih berlaku, maka kita mendapati ada aturan di sana. Jadi memang tidak langsung dilarang karena tidak segampang itu ya. Masyarakat yang sudah terbiasa mereka tadi mendapati perbudakan dan dianggap budak itu biasa di masyarakat. Nah, di sini kita mendapati kalau budak itu punya anak, maka tidak boleh anaknya dijual terpisah dari ibunya, gitu ya. Ya, nah ini tadi terkait dengan perbudakan. Nah, kalau ini nanti terkait dengan binatang-binatang ternak juga bisa begitu. Jadi binatang-binatang ternak yang dia masih lihat ke ibunya itu termasuk yang tidak boleh dipisahkan ketika dijual. Ya, boleh jadi ada orang yang mereka terbiasa menjual anak-anak kambing atau anak-anak sapi dan berbeda yang ternyata masih menyusu ke hidupnya. Nah, itu termasuk yang tidak boleh dipisah. Ya, jadi nanti akan bisa dijual ketika masing-masing sudah mandiri. Jadi anak-anak kambing itu sudah mandiri, sudah tidak menyusu lagi, atau anak-anak unta itu sudah mandiri, sudah tidak menyusu lagi. Ya, nah ini di antara hubungan mereka mengkiaskan terkait dengan pemisahan antara ibu dan anak terkait dengan perbudakan desa itu, kemudian dikiaskan dengan binatang-binatang yang ada di zaman sekarang ini terkait dengan anak-anak tadi, anak-anak sapi atau anak-anak kambing yang masih belum mandiri, jadi yang masih menyusu pada ibunya, itu yang termasuk tidak boleh dipisahkan dalam penjualannya. Nah, berikutnya pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, oh ya, sebelum kita masuk pada hadis Ali, ini kalau ayam bagaimana ya? Ya, ini yang paling banyak dibacakan ayamnya. Nah, ayam. Kalau ayam ini masih kecil-kecil itu, nah ini ayamnya beda ya. Kalau ayam potong pasti akan berbeda dengan ayam-ayam yang lainnya. Ya, jadi itu kasusnya karena ayam-ayam potong dan memang dia tidak
dia belum terbiasa dengan induknya, ya memang dia dikembangkan sendiri gitu ya. Jadi sehingga untuk ayam jenis ayam ini berbeda. Tentu akan berbeda lagi ketika ayam-ayam itu adalah ayam yang memang ditetaskan oleh induknya gitu ya. Nah, kemudian dia juga sudah biasa mendeteksi induknya, kemudian dipisahkan. Nah, itu yang termasuk bedanya. Tetapi kalau ayam yang potong insya Allah akan berbeda, nanti kembali pada status ayam-ayam potong itu ya. Nah, berikutnya pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah SAW an Abi Awlanaini akhwaini fabituhuma famaratuhuma bainahuma. Ya, aku pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjual dua anak yang bersaudara. Fabituhuma, kemudian aku menjual keduanya, famaratu bainahuma, dan aku pisahkan. Jadi saudaranya dipisahkan. Yang ini hadirin masih terkait dengan perbudakan di saat itu. Fatakartu dari kali Nabi, dan aku menjelaskan itu pada Nabi. Fakol, dan Nabi mengatakan, adrikuhuma fartajihuma walatajihuma illa jami'an. Ya, jangan memisahkan, jangan menjual kecuali dua-duanya. Jadi artinya bersaudara itu tidak boleh dipisahkan. Ya, nah ini terkait dengan perbudakan lain hadirin ya. Itu kalau kembali pada binatang-binatang yang ada juga sedemikian ya. Jadi meskipun tadi binatang itu sudah tampak mandiri, dan itu harapannya dia juga untuk tidak dipisahkan dulu ketika dia memang belum benar-benar dewasa. Illa jami'an, kecuali dijual jami'an seluruhnya. Rawahu Ahmad, hadis dari Ahmad baru jauh dikut dan kronologinya terpercaya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Pada hadis Ma'bad bin Abdillah juga menjelaskan dari Rasulullah SAW, la yahtakiru illa rawahu Muslim. Ya, la yahtakiru, jangan sekali-kali seorang menimbun barang kecuali orang yang illa khadi, yang tidak sengaja. Nah, jadi mungkin ada orang menimbun tapi tidak sengaja, itu sangat mungkin. Jadi memang dia tidak nimbunnya. Jadi memang biasa dia punya stok barang banyak. Ya, jadi kalau ternyata di hari ini stok barangnya ternyata harganya beda dengan kemarin, hari ini ternyata melonjak tinggi gitu ya. Ya, jadi kalau bila khotib ini dia karena tidak sengaja, ya memang biasa dia punya stoknya. Jadi berbeda ketika orang sengaja menimbun barang. Nah, yang menimbun ini yang disebut oleh Rasulullah bahwasanya penimbun itu dinyatakan haram dalam perniagaannya, dalam jual belinya. Jadi meskipun orang melihat bahwasanya mereka mendapatkan keuntungan besar dengan cara menimbun, tapi kita diingatkan bahwasanya itu transaksi yang dinyatakan haram. Nah, hadirin, seorang ketika sudah tahu dan yakin bahwasanya rizkinya sudah Allah tetapkan sejak mereka di usia 121 hari gitu ya, di dalam kandungan sang ibu, maka mereka tidak mungkin akan melakukan kecurangan-kecurangan itu, dan mereka tidak mungkin akan melakukan pelanggaran gitu ya. Ya, nah, termasuk tadi ada orang-orang yang memang terbiasa dan suka menimbun barang ya, jadi barang-barang ditimbunnya ya sehingga langka di pasaran. Kalau sudah langka biasanya harganya akan naik ya, dan kemudian mereka akan melepasnya di saat sudah naik di situ ya, dan itu termasuk cara-cara belinya, dipastikan bahwasannya hasilnya tidak akan pernah bisa menjadi berkah. Nah, ketika dinyatakan haram itu, maka seorang yang beriman tidak mungkin akan melakukannya ya. Ya, kenapa? Karena kalau itu tidak menjadi haknya, maka tidak akan pernah sampai keuntungan itu akan bisa dia dapatkan gitu ya. Ya, jadi mungkin dia mendapatkan keuntungan sementara, tapi ternyata dia bisa berubah jadi penyakit gitu ya. Ya, jadi sehingga habis untuk pengobatannya, atau mungkin berbeda tangan dengan cara yang Allah kehendaki dan seterusnya. Jadi yang jelas jika itu tidak menjadi haknya, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Sehingga ketika Rasul menyatakan orang yang menimbun barang itu, maka seorang muslim yang beriman mereka tidak mungkin akan melakukannya. Jadi kecuali berada di sini, alhamdulillah khotib, kecuali yang tidak sengaja tadi ya. Ya, jadi memang dia banyak ya, dan yang biasa stok begitu ya, dan tidak ada niat untuk menimbun gitu ya. Jadi mungkin di saat itu dia punya tadi ya punya banyak duit ya,
dia ingin tadi membeli banyak, punya stok banyak, ya, karena biasa tidak bisa membeli sebanyak itu dan tidak lihat menipu. Nah, itu yang dikecualikan insya Allah, ya. Ya, berikutnya pada hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ya. Ya, ini menjelaskan terkait dengan ya hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah di sini. Anna Rasulullah SAW marra ala sebuah, ya, Rasulullah SAW pernah ketika berada di pasar, Rasul berjalan di atas sebuah, ya, berjalan melintasi sebuah tumpukan barang atau tumpukan buah min Qur'an dari makanan. Fa'adakhala yadahu fiha, kemudian Nabi memasukkan tangan beliau ke bawah, ya, ke dalam tumpukan barang itu. Fadalat asabi'u balalan faqala, ternyata Nabi mendapati tangan beliau basah, ya. Nabi bertanya pada pedagangnya, ma hadza ya sadaqah, ini apa ini basah-basah wahai penjual makanan? Qala asabahu sama ya Rasulullah, ya Rasul, ini kena hujan. Ya, maka kata Rasulullah, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarun nas, kenapa tidak kau taruh di atas saja yang katanya engkau terkena hujan itu agar bisa dilihat oleh orang lain. Man hosan falisa minni, yang barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku. Rawahu Muslim, hadis dari Imam Muslim. Nah, hadirin, jadi sebetulnya Rasul ketika bertanya man hadzal balal, ini bahasa kenapa, ini sebetulnya Rasul sudah tahu, ya, apa yang dilakukan oleh pedagang itu, tapi ternyata dia beralasan masuk ke motor, ya, terkena hujan. Ya, jadi bahasa ini sebetulnya bukan bahasa kena hujan, ya, tapi karena busuk. Jadi bawahnya busuk. Nah, jadi itu kalau barang sudah dipaket-paketin gitu, ya. Nah, ternyata yang busuk ditaruh bawah, yang bagus-bagus taruh atas. Tadi tidak kelihatan, ya. Jadi sehingga di situ ada tipu-tipu di sana. Ya, bisa dibayangkan, ya, kalau orang berdagang dengan cara begitu, itu yang sulit adalah tobat. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa pembelinya, ya. Bagaimana kan nanti caranya dia minta maaf, ya. Sedangkan orang ketika bertobat pada Allah itu, jika ada kesalahan pada manusia, dia mesti menyelesaikan urusan dengan manusia itu, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang pernah dikecewakan, pembeli-pembeli yang pernah dikecewakan, ya, jadi ya, maka tanggung jawabnya besar sekali, dan tadi yang sulit adalah taubat, ya. Ya, dan hadis ini juga mengingatkan kita semuanya bahwasanya dia tidak perlu takut rugi, gitu, ya. Tidak perlu takut rugi. Kalau memang barangnya busuk, ya dijelaskan bahwasanya barang itu busuk, ya. Jadi tidak mungkin dia menjual barang busuk di situ meskipun di atasnya diberikan barang yang bagus-bagus, gitu, ya. Atau mungkin ada masakan-masakan basi di situ, gitu, ya. Nah, yang ternyata kemudian dicampur dengan cara demikian, karena takut rugi. Nah, seorang yang yakin rezeki itu tidak akan salah alamat, tugasnya hanya menjemput rezeki di situ, maka insya Allah tidak akan ada masalah bagi yang bersangkutannya. Jadi seorang tetap akan menjaga keimanannya karena dia yakin bahwa rezeki itu tidak akan pernah salah alamat, dan kalau Allah sudah menetapkan, tidak akan ada yang menahannya, dan ketika Allah menahan, tidak ada yang dapat memberikannya di situ. Jadi kalau seorang muslim sudah berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, kalau sudah berdoa begitu, berarti itu insya Allah sudah meyakinkan siapapun, ya. Nah, itu keyakinannya bahwasanya Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang dapat menahannya jika Engkau memberi, ya. Jadi kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang dapat menahannya, sehingga kejujuran tetap akan mereka jaga agar nanti dia tidak sengsara dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, berikutnya pada hadis Urwah al-Bariki. Ya, Urwah al-Bariki ini dikenal sebagai salah seorang sahabat yang kata Rasulullah, dia itu kalau jualan debu saja itu pasti berkah pada kehidupannya.
pasti akan banyak untungnya gitu ya, sampai seperti itulah. Ada apa dengan Urwah al-Bariki ini? Kenapa Urwah al-Bariki ini dikenal sebagai seorang sahabat yang jikalau dia dagang debu saja pasti laku. Jadi dia dagang apa saja itu dipastikan laku oleh Rasulullah, dan dia akan mendapatkan keuntungan yang besar di sana ya. Nah, jadi terkait dengan Urwah al-Bariki ini, anna Nabi SAW atau dia sebenarnya di umurnya ya, ini Nabi menitipkan 1 dinar pada Urwah untuk dibelikan domba kurban gitu ya. Ya, ausyatan atau di sini syata atau seekor kurban. Fashtara bihi syataini faba'ihu bidina. Ya, nah ketika Urwah ke pasar ternyata Urwah bisa membeli seekor kurban itu bukan dengan 1 dinar tapi dengan setengah dinar ya. Jadi sehingga 1 dinar itu mendapatkan 2 ekor kurban. Nah, ketika dia keluar dari pasar ternyata ada orang menawar 1 domba itu dengan 1 dinar. Jadi dia pulang membawa 1 dinar utuh dan 2 ekor kurban ya. Nah, kalau seandainya dia diam saja, Rasul tidak tahu gitu ya. Ya, jadi amanahnya tetap tersampaikan dan dia butuh 1 dinar gitu. Nah, tapi ternyata atau bisyatin wa dinar, ternyata Urwah memberikan itu semua pada Rasulullah. Kenapa? Karena Urwah ini dititipi oleh Rasulullah. Rasul nitip barang gitu ya, nitip untuk diberikan barang. Jadi Rasul bukan membeli barangnya Urwah, tidak, tapi nitip pada Urwah untuk diberikan seekor domba dengan 1 dinar. Nah, ternyata itu yang terjadi. Dia mendapatkan 2 domba dan yang 1 dibeli oleh seorang dengan 1 dinar ya. Jadi dia membawa seekor domba dengan 1 dinar untuk Fada'ul marokati bayi, dan ternyata Rasul mendoakannya semoga aku mendapatkan keberkahan di setiap berjual beli. Bahkan layushtara turoban marobiha fiha. Ya, kalau seandainya dia beli pasir pun, nah, dia akan untung ya. Ya, jadi itu yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya kejujuran seperti itu luar biasa gitu ya. Jadi pelanggan-pelanggan itu akan semakin loyal. Itu tentunya adalah karena kejujuran seseorang ya. Bisa dibayangkan ketika seorang berbisnis ya, lantas dari awal dia sudah pakai tipu-tipu, ya tidak mungkin dia akan bisa bertahan gitu ya. Tapi kalau dia menjaga kejujuran sejak awal, otomatis tadi pelanggan-pelanggannya akan semakin loyal terhadap yang bersangkutan gitu ya. Ya, sehingga mereka pun juga akan turut mengiklankan pada yang lainnya, dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan pada kawan-kawannya dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau ternyata pembeli pertama sudah kecewa, nah itu nanti menjadi buruk bagi yang lainnya. Ya, Rawal Khamsah hadis dari Imam yang 5 ilan Nasai kecuali Imam Nasai. Ya, berikutnya tidak bisa dalam kutip menjelaskan Nabi SAW naha an-syira'i ma fi butunil an'am, bahwasanya Nabi SAW melarang seorang untuk membeli apa yang masih ada di perut binatang ternak. Ya, jadi masih di perut binatang ternak, dia baru hamil tapi ternyata sudah dijual dalamnya ya. Wa abayyi ma fi dhurriha, ya begitu juga dengan menjual susu yang masih ada di tetenya gitu ya. Ya, jadi ini misalkan susu kambing gitu ya, susu kambing etama. Nah, seekor kambing etama susunya dijual susunya saja ya. Ini susunya ini 20.000 gitu ya. Nah, belum dikeluarkan masih di tetenya. Nah, itu yang juga dinyatakan haram ya. Kenapa? Karena ada horor di sana, tidak transparan. Ya, karena itu tadi bisa 1 liter atau mungkin bahkan mungkin bisa hanya 1/4 liter gitu ya, atau mungkin kurang dari itu. Ya, jadi kalau dia menjualnya berarti jelas sekali takarannya atau ukuran atau timbangannya. Dia tidak bisa tadi menjual susu yang masih ada di tetes binatang atau menjual janin ya, itu yang masih ada di dalam perut induknya. Wa syiril abdi wa amil. Ya, nah pendidik ini juga ada penjelasan terkait dengan perbudakan lagi ya. Tidak boleh menjual budak kalau budak itu melarikan diri. Jadi budak yang melarikan diri ternyata dijual ke orang lain ya. Ya, ini bukan masalah tadi jual beli manusia, tapi penjelasan terkait dengan perbudakan desa yang masih diperbolehkan gitu ya. Dan kemudian kita mendapati aturannya, nah, jadi tidak bisa menjual itu ya.
ini nanti kalau dikiaskan, seorang tidak boleh menjual sapinya yang lepas gitu ya. Nah, sapi yang lepas sudah 2 hari nggak ketemu gitu ya. Ternyata dijual pada orang lain ya, sapinya yang lepas gitu. Atau kambingnya yang lepas ya. Ya, wa ansyirani sadaqati hatta tuqbal, dan tidak boleh jual zakat kecuali tuqbal atau sudah dibagi dan itu menjadi milik seseorangnya. Jadi seorang yang kemudian mendapatkan bagian dari zakat, apakah dia fakir atau dia miskin atau dia itu amil gitu ya. Ya, kemudian dia menjualnya ketika sudah tadi tuqbal boleh gitu ya. Nah, tapi kalau belum tuqbal tidak bisa seorang yang jual zakat ya. Jadi kalau sudah dibagikan pada mustahiknya, maka mustahik punya hak terhadap itu ya, jadi mereka boleh menjualnya ya. Nah, hadirin, ini juga terkait dengan pemberian-pemberian ya. Ya, jadi seorang ketika sudah diberi sesuatu, maka pemberian yang sudah diberikan kepada seseorang itu dia berhak kalau ingin menjual boleh dia menjualnya gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kita mendapati kalau ada pemberian seperti itu, kadang-kadang yang memberinya tidak ridho ya. Nah, dia kemarin saya kasih baju ternyata dijual ke si fulan. Ya, jadi artinya ketika dia sudah memberi berarti sudah lepas saja. Ya, mungkin si fulan yang diberi sedang butuh sehingga dia menjualnya ya. Jadi jangankan kita bicara terkait dengan dia, ya, kita bicara zakat saja. Ketika seorang sudah mendapatkan haknya, dia punya hak untuk menjualnya. Jadi kalau ada kasus-kasus misalkan ada orang-orang yang mereka jual dari korban misalkan gitu ya, ya sebetulnya bukan dari korban, daging itu sudah diberikan pada orang-orang tertentu yang mungkin dia sedang butuh berhasil ya, sehingga dia jual daging itu ya, atau mungkin dia tidak sedang makan daging, jadi dia mau makan beli tempe atau tahu sehingga dia jual ya. Dan jelas ketika mereka sudah pernah mendapatkannya, mereka bebas untuk menjualnya. Ya, dan itu diharapkan tadi tidak ada gunjingan-gunjingan lagi terkait dengan penjualan itu, karena penjualan itu dinyatakan sah gitu. Jadi orang-orang yang terima zakat, orang-orang yang terima hadiah, orang-orang yang terima daging kurban, mereka punya hak terhadap itu secara utuh ya, sehingga kalau ada penjualnya dibolehkan. Ya, berikutnya pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan kalau Rasulullah SAW la tashtaru samaka fil ma'i fa innahu dharar. Jangan sekali-kali kalian menjual ikan di dalam air karena itu adalah dharar. Ya, dharar ini tidak transparan, tidak jelas. Nah, ini menegaskan hadis sebelumnya. Ya, pada hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW antuma atamaratan Quran. Ya, seorang juga tidak boleh menjual buah kecuali buah itu sudah matang. Nah, buah ini maksudnya buah di atas pohonnya, kecuali sudah matang. Nah, ketika sudah matang pun juga tidak boleh ditebas gitu ya, tapi akan dijual sesuai dengan takaran atau ukuran. Jadi apakah dihitung per biji atau dihitung per kilo atau dihitung tadi per liter dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan. Ya, hadis yang Tabrani, ya, 2 hadis lagi. Pada hadis Abi Hurairah yang menjelaskan bahwasanya ada Nabi SAW anbail masami wal malaki, ya, bahwasanya Nabi SAW melarang seorang untuk menjual al-mabami. Nah, ini tadi kandungan, jadi janin yang masih ada di kandungan induknya, wal malaki, dan juga tidak boleh menjual bibit. Bibit yang dimaksud ini adalah mani mendiriknya. Jadi seorang punya sapi jantan, tetangganya punya sapi betina. Nah, kemudian tetangganya ingin agar sapi jantannya dikawinkan dengan piaraannya ya. Nah, ternyata kemudian minta bayaran gitu ya. Ya, jadi yang punya sapi jantan minta bayaran. Nah, ini termasuk dinyatakan haramnya. Ya, jadi dia tidak boleh menjual mani, dia tidak boleh menjual bibit di situ. Ya, ini berarti sukarela gitu ya. Nah, seorang ketika tadi membantu saudaranya, dan karena ini tadi dinyatakan pada hadis terkait dengan malaki termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, begitu juga pada hadis yang terakhir, Nabi di sini menjelaskan kalau Rasulullah SAW
Ya, man aqwala musliman bainatahu Allah atarahu. Ya. Jadi barang siapa yang membebaskan seorang muslim maka dia akan dibebaskan dosanya. Nah, ini terkait dengan kebaikan seorang menolong saudaranya ya. Bahwasanya dia tadi membebaskan di sini maksudnya adalah membebaskan dari hutang. Ya, jadi mungkin kesimpulan yang berhutang itu dia tidak mampu membayarnya sehingga dia bebaskan hutang itu. Maka dia termasuk tadi Allah. Ya, jadi ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah terkait tadi dosanya bisa berkurang dari itu otomatis karena pahalanya bertambah ya. Dia telah bersedekah pada orang lain. Hadis dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dinyatakan sahih di sini oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, nah hadirin, jadi insyaallah pembahasan kita sudah menyelesaikan perbaikan pada malam hari ini. Silakan yang mau interaktif seputar perbaikan boleh dipersilakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang zaman kalau pembelian melalui online lah. Nah, kadang-kadang itu kita pesan di aplikasi sedang gambar. Nah, ternyata kadang-kadang dikirimnya itu salah dan kita tahu kan. Kenapa sama ya? Tidak sesuai dengan apa yang kita minat. Karena kan sekarang ada aplikasi kan ada gambar-gambarnya, misalnya baju atau apa segala macam. Ternyata pas kita beli melalui online dan dikirim, ternyata nggak sesuai. Itu bagaimana? Penipuan atau apa gitu. Terusnya saya yang kedua mengenai jual beli itu kucing ya, kucing Anggora atau Persia, apakah itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembeli ketika mendapati barangnya tidak sesuai, dia punya khiyar, dia punya hak pilih apakah dia akan mengembalikan atau memang dia terima gitu ya. Nah, boleh jadi ada orang yang menerima saja dan ada orang yang tidak mau terima ya, dia ingin tadi dikembalikan barangnya, jadi dia punya hak untuk mengembalikan. Nah, itu penjualnya mesti tadi memberikan layanan itu ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab ya. Jadi karena penjual ini punya tanggung jawab ketika ternyata dia mengirimkan barang yang tidak sesuai dan mestinya tidak begitu ya, masa pesan A dikasih B kan begitu ya. Jadi kalau dia menawarkan barang yang A ini kriteria begini berarti mesti sesuai di situ ya. Nah, kalau ternyata tidak, memang sengaja, kalau betul-betul sengaja, jadi kriterianya seperti ini, ternyata sebetulnya tidak begitu barang, aslinya tidak begitu kriterianya. Ya, nah berarti ada khilaf di situ, dia sudah melakukan penipuan. Ya, nah, mestinya tadi untuk memastikan bahwa simpulan tidak melakukan penipuan, berarti ada layanan di situ ya. Jadi barang yang tidak sesuai boleh ditukar atau dikembalikan, mestinya begitu. Ya, apalagi kemudian pakai free ongkir gitu ya, karena memang ya dia atau pembelinya dirugikan ya, jadi pedagangnya mesti bertanggung terhadap itu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jual beli kucing ya. Nah, jual beli kucing itu termasuk yang diharapkan seperti jual beli anjing ya. Ya, jadi meskipun kenajisannya beda, kalau anjing nasis mulato tapi kalau kucing tidak ya. Tapi kucing termasuk yang diharapkan untuk dibelikan apapun jenis kucing itu ya. Jadi kalau seorang ingin punya kucing berarti tadi dihadiahin saja ya. Ya, jadi saling menghadiahkan, jadi tidak pakai jual beli. Dan sebelumnya kucing itu tidak perlu dipelihara. Kenapa? Karena kucing itu kata Rasul termasuk binatang mutawil lalu lalang ya. Mau masuk keluar lalu lalang yang memang seperti itulah kucing gitu ya. Ya, tapi orang sekarang mungkin banyak yang tadi ya apakah kurang kerja atau bagaimana gitu ya. Jadi kucing itu yang disebut Rasul mutawil lalu lalang dipelihara gitu ya. Tadi sepertinya dia punya bayi gitu ya. Ya, nah itu
tadi ya agar kucing itu biarkan saja dia adalah binatang mutakhir yang memang lalu lalang ya, dan memang sudah seperti itulah habitat kucing ya, jadi mestinya tadi tidak perlu dipelihara ya, kalau ingin kasih makan dikasih, tapi biasa kucing itu kalau dikasih makan di situ dia nanti akan balik lagi, tapi tidak ada masalah insya Allah ya, yang penting tadi dia tidak perlu dipelihara ya, jadi biarkan dia lalu lalang ya, kalau ingin memberikan makan diberikan makan dan seterusnya. Yang penting seorang tidak boleh mengurungnya atau mengikatnya sampai mati gitu ya, karena ada seorang wanita yang dia masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing sampai mati ya, meskipun tadi suratnya baik, seluruhnya baik ya. Nah, ya kata Rasulullah, kenapa kau tidak melepaskannya saja sehingga dia bisa mencari makanannya sendiri ya, kenapa harus diikat dan seterusnya. Jadi kalau misalkan orang itu marah dengan kucing karena mungkin mencuri apa ya makanannya atau dagingnya atau ikannya gitu ya, yang salah sebenarnya manusianya gitu ya, kenapa sampai dagingnya atau sampai ikannya atau lauknya sampai bisa diambil kucing gitu ya, berarti yang salah adalah manusia ya, jadi karena tidak ada istilah kucing mencuri ya, tidak ada istilah itu ya, karena memang Allah tidak memberikan karunia akal pada kucing gitu ya. Ya makanya Rasul mengingatkan ketika ada orang yang marah dengan binatang maka jangan menzaliminya ya, karena boleh jadi yang salah adalah dirinya gitu ya. Ya. Nah ini insya Allah terkait tadi jual beli kucing yang disebut Rasul mengatas sempurna. Nah jadi kenapa Rasul tidak menyebut rikid tapi Rasul menyebut sempurna ya, karena ada kucing yang kucing ya, itu tadi model-model kucing dan sejenisnya yang ternyata di sana sekarang ini termasuk yang dijual-jualkan. Dan harapannya ya, kita tidak termasuk yang tadi memperjualbelikan kucing ini. Orang yang punya ingin dikasihkan tetangganya atau kawannya dipersilakan. Atau mungkin ada yang ingin punya kucing seperti kucing tetangganya. Ya nanti ya tadi boleh berbagi saja ya kalau dia melahirkan. Tapi tidak perlu jual beli. Ya itu insya Allah. Ya, ya silakan. Kecilin sekolah kecil. Dia sih Kecilin. bukan beli maksudnya. Dia bilang dia minta kucing, cuma dia ngasih dia hitung uang apa? Gede uang susu kan? Gimana, Susu ya biasanya gitu. Pikirannya, ini saya nggak beli kucing, kemudian saya baru gimana buat Kecilin. mengganti makanan. Iya. Gimana? Gimana ya? Ya, jadi ini terkait dengan bahasa apa anjing buru ya. Kenapa anjing buruan, anjing berburu itu kok boleh dijual, boleh diperjualbelikan ya? Nah, karena memang dia sudah dilatih seperti anjing buruan itu ya. Tapi kalau sudah anjing buruan tidak boleh diperjualbelikan. Ya itu haram ya. Nah ini terkait dengan tadi mengajarinya ya. Ya, jadi kata dia bisa dipakai untuk berburu dan menguntungkan. Ya, jadi kalau kita ikut pada surah Nisa kita nanti kita mendapati ada metode atau teknik orang menggunakan anjing untuk berburu ya, apalagi di zaman-zaman dahulu. Ya, jadi mereka mendapatkan sesuatu dengan berburu dan yang digunakan adalah anjing-anjing itu ya. Dan anjing-anjing ini sudah tahu dan paham bahwasanya dia tidak boleh menjilat majikannya, dia tidak boleh dekat dengan majikannya dan seterusnya, dan dia tidak dibiarkan pekarangan rumahnya, tapi ditaruh di ladang-ladangnya untuk menjaga ladangnya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kucing ya, nah ini kucing itu tentunya berbeda gitu ya, karena kan tidak ada istilah kucing yang digunakan berburu sehingga kemudian hasil melatihnya itu diganti dengan sesuatu gitu ya. Ya. Nah ini tadi orang ketika tadi mau berbagi kucing boleh-boleh saja gitu ya. Ya kalau ternyata ada orang yang kemudian berikan hadiah ya, semoga hadiahnya diberikan bukan karena pemberian kucing itu, tapi memang dia tadi ingin berbagi saja dengan saudaranya. Ya, jadi kalau kita istilahkan dengan pengganti sil gitu ya, pengganti makanannya memang akan berbeda dengan anjing tadi ya. Kalau anjing tadi alasan karena dia anjing buruan gitu ya. Nah, bukan karena mengganti makanannya, tapi karena memang dilatih dan itu pasti akan menimbulkan
tadi dia telah melatihnya menghabiskan ini dan itu sehingga kemudian untuk niat haji buruan boleh diberikan, tapi kalau sholat itu tidak, ya termasuk dari dirinya. Ya, jadi nanti kalau anda pernah menghadiahkan berarti silakan dihadiahkan saja. Ya. Nah, kalau tadi ada yang berbagi hadiah yang lainnya, ya tadi dipersilakan. Yang penting tadi bukan kata untuk mengganti kucing yang dihadiahkan. Ya, insya Allah. Ya, ya cukup ya. Nah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.